Hai, perkenalkan saya Rasnadia Gultom, NPM 1861 2010777. Saya mahasiswa Widyagama Mahakam Samarinda. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu data science dan data metaverse. Yang pertama, apa itu data science? Menurut Urban Institute, data science merupakan keterampilan yang membutuhkan ilmu komputer, pemrograman, teknologi, dan statistik yang berada di luar rangkaian pelatihan standar bagi peneliti ilmu sosial. Keterampilan ini mencakup teknologi dan teknik seperti memanfaatkan komputasi cloud, analisis big data, pemrosesan natural language, pembelajaran tanpa pengawasan seperti analisis cluster, web scraping, teknik fuzzy, machine learning, dan yang lain sebagainya. Data science dapat membantu peneliti agar dapat bekerja lebih efektif untuk menghasilkan informasi baru yang tepat waktu, menjelajahi kumpulan data yang benar-benar baru dengan cara yang baru, mengubah pemodelan simulasi, dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas bukti yang diperlukan untuk membuat kebijakan yang lebih baik, memperkuat komunitas, dan meningkatkan kehidupan masyarakat. Yang kedua, alat untuk data science. Alat untuk data science antara lain big data, machine learning, data mining, deep learning, dan artificial intelligence. Hal pertama yang dibahas adalah big data. Dengan menggunakan big data, data scientist dapat membantu perusahaan untuk memprediksi produk apa yang akan dijual, membantu perusahaan telekomunikasi untuk memprediksi kapan dan mengapa pelanggan mengganti operator, dan membantu perusahaan asuransi mobil untuk memahami seberapa baik pelanggan mereka mengemudi, memprediksi penyebaran, dan lain sebagainya. Alat kedua yang dibahas adalah machine learning. Machine learning bersifat interdisipliner dan menggunakan teknik dari bidang ilmu komputer, statistik, dan artificial intelligence. Komponen utama machine learning adalah algoritma yang dapat belajar secara otomatis dari pengalaman untuk memperbaiki kinerja algoritma, dapat diterapkan di berbagai bidang. Alat selanjutnya adalah data mining. Data mining adalah penerapan algoritma khusus untuk mengekstraksi pola pada sebuah kumpulan data. Data mining berhubungan erat dengan machine learning. Data mining adalah sebuah proses yang menggunakan algoritma machine learning untuk mengekstrak pola-pola informatif yang disimpan dalam kumpulan data. Alat berikutnya adalah deep learning. Deep learning adalah istilah yang relatif baru yang sedang dibicarakan belakangan ini. Deep learning adalah proses penerapan teknologi deep neural network. Deep neural network adalah arsitektur jaringan saraf dengan beberapa lapisan tersembunyi untuk memecahkan masalah. Alat terakhir adalah artificial intelligence. Artificial intelligence atau biasa disebut AI adalah bidang ilmu komputer yang menekankan pada penciptaan mesin cerdas yang bekerja dan bereaksi seperti manusia. Komponen inti dari artificial intelligence adalah pemrograman komputer untuk sifat-sifat tertentu seperti pengetahuan, penalaran, pemecahan masalah, persepsi, pembelajaran, perencanaan, dan lain sebagainya. 3. Contoh penerapan data science. Contoh penerapan yang pertama menggunakan pemrosesan natural language dan machine learning. Yang kedua, menyalin catatan pengadilan untuk menginformasikan kebijakan pemeriksaan latar belakang kriminal. Penerapan data science di dunia nyata yang pertama adalah menggunakan pemrosesan natural language dan machine learning pada artikel berita untuk mengidentifikasi reformasi zonasi. Penerapan kedua adalah menyalin catatan pengadilan untuk menginformasikan kebijakan pemeriksaan latar belakang kriminal. Para data scientist di Pusat Kebijakan Kehakiman ingin membuat perkiraan jumlah orang di Washington DC yang mungkin memiliki catatan kriminal. Tim data scientist bekerja sama dengan tim research untuk mengumpulkan data dari alat penelusuran online pengadilan tinggi Washington yang digunakan oleh para data scientist untuk membuat statistik mengenai latar belakang kriminal masyarakat di Washington.
Yang selanjutnya saya akan membahas tentang metaverse. Metaverse, apa itu metaverse? Orang pertama yang menciptakan istilah metaverse adalah Neil Stephenson. Ia menyebutkan di novelnya di tahun 1992 yang berjudul Snow Crash, istilah metaverse merujuk pada dunia virtual 3D yang digunakan oleh avatar orang sungguhan. Istilah ini tidak memiliki definisi yang bisa diterima secara universal. Anggap saja meta virtual akhir yang saling berhubungan, mana orang-orang dapat bekerja, bertemu, bermain dengan menggunakan headset realitas virtual, kacamata augmented reality, aplikasi smartphone, dan atau perangkat lainnya. Kegiatan yang bisa dilakukan di metaverse. Adanya metaverse memungkinkan Anda untuk melakukan hal-hal seperti pergi ke konser virtual, melakukan perjalanan online, membuat atau melihat karya seni, dan mencoba pakaian digital untuk dibeli. Metaverse bisa menjadi game changers untuk sistem shift kerja dari rumah atau work from home di tengah kondisi pandemi COVID-19. Alih-alih hanya dapat melihat rekan kerja di kontak panggilan video seperti aplikasi video conference, karyawan bisa bergabung bersama di kantor virtual. Yang selanjutnya adalah dampak positif dan negatif metaverse. Dampak positif metaverse meliputi 1. Menyatukan orang untuk melakukan aktivitas tertentu. 2. Membuat banyak kesenangan dan mendapatkan hiburan langsung. 3. Bisa bekerja di rumah atau melakukan banyak aktivitas dari rumah seperti sekolah hingga menghadiri rapat kantor. 4. Metaverse menawarkan aura misterius dunia asing. 5. Membuat hal-hal yang membosankan menjadi lebih menyenangkan dan lebih menarik. Yang selanjutnya dampak negatif. Yang pertama, bisa menciptakan kecanduan dan mengalihkan perhatian orang dari tugas-tugas di kehidupan nyata. 2. Membuat orang lupa waktu. Yang ketiga, merangsang indera manusia secara berlebihan. 4. Memisahkan manusia dari dunia nyata dan alam nyata. 5. Ternyata sudah selesai. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.